semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Afifa. Di video kali ini aku mau bahas mengenai persiapan UTBK SBMPTN. Tapi sebelumnya aku akan introduce kalian dulu mengenai jalur masuk PTN. Jalur masuk PTN sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah Mandiri. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut di Google, jadi kalian bisa searching sendiri di Google biar kalian paham, atau kalian bisa cari tahu ini minta informasi sama guru-guru kalian yang ada di sekolah. Sekarang kita akan masuk ke persiapan UTBK SBMPTN dari pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman aku kemarin ikut SBMPTN. Dan persiapan ini adalah persiapan universal yang bisa kalian lakuin, gak cuma untuk SBMPTN. Untuk kalian misalnya mau tes apa, misalnya CPNS atau tes yang tes lain, jadi kalian bisa persiapin juga. So, kita langsung aja mulai ke hal yang pertama. Tips yang pertama adalah cari tahu informasi mengenai UTBK SBMPTN itu sendiri. Cari tahu semuanya. Semua, benar-benar semua, dari materi, kemudian tanggal kamu pelaksanaannya kapan, terus nomor ujian kamu nanti itu akan dapat sih sebenarnya. Terus cari tahu juga lembaga apa yang melaksanakan itu namanya LTMPT. Jadi kan harus tahu semuanya, benar-benar semua. LTMPT sendiri akan memberikan informasi mengenai kapan ujian itu akan dilaksanakan. Jadi kalian harus sering-sering cari informasi mengenai LTMPT di media sosial LTMPT sendiri seperti Instagram ataupun YouTube. Biasanya LTMPT akan mengadakan live streaming di YouTube mengenai ujiannya kapan dan lain-lain, itu akan disampaikan sama LTMPT. Nanti kamu akan dikasih tahu lebih lanjut. Terus kamu juga akan buat akun di LTMPT nantinya. Jadi make sure untuk kalian cari tahu informasi itu benar-benar semuanya. Yang kedua adalah alat penunjang. Alat penunjang sendiri aku itu pakai buku. Buku yang aku beli itu buku khusus UTBK. Itu seperti buku TPS atau buku TPA atau buku geografi, buku sosiologi, buku ekonomi dan lain-lain untuk sosum ya. Karena aku jurusan sosum. Atau kalian bisa pinjam di perpustakaan seperti aku kemarin. Aku pinjam lagi buku yang udah lalu, kelas lalu di perpustakaan aku, seperti buku yang udah aku sebutin tadi kayak ekonomi, sosiologi, geografi, itu aku pinjam lagi yang buku kelas 10 dan kelas 11. Jadi aku bisa baca ulang lagi untuk memperkuat materi. Yang 3 adalah TO atau tryout. Karena masa pandemi saat ini kita belum bisa untuk ikut tryout secara offline. Jadi tryout semuanya adalah online. TO sendiri yang online itu aku ikutin di website ataupun di akun Instagram. Banyak banget sekarang akun-akun Instagram dan website-website yang mengadakan TO secara online. Dan TO itu sendiri terbagi menjadi 2. Kenapa terbagi menjadi 2? Karena ada yang gratis, ada yang berbayar. Aku sendiri selalu ikut yang gratis karena yang berbayar lumayan untuk bayar, jadi aku selalu ikut yang gratis. Yang gratis sendiri itu biasanya ada syaratnya, tapi syaratnya itu masih normal banget, seperti follow Twitter mereka atau follow Instagram mereka, subscribe YouTube mereka, itu benar-benar masih normal banget, jadi masih bisa untuk diikutin. Kenapa aku banyak-banyak tryout? Karena aku sendiri itu nggak bimbel teman-teman, jadi aku butuh materi lebih dan latihan soal yang lebih untuk persiapan UTBK aku. Jadi memang kalau kalian yang nggak bimbel, kalian harus sering-sering latihan soal seperti tryout atau latihan-latihan soal di buku-buku yang udah kalian beli. Kalau kalian mau tahu website dan akun yang sering aku ikutin untuk tryout online, kalian boleh komen di bawah, nanti aku akan kasih link ke website maupun akun Instagram mereka masing-masing. Yang keempat adalah media sosial. Aku udah sempat bilang tadi kalau tryout online aku itu dari website ataupun Instagram. Jadi Instagram juga termasuk ke media sosial. Nah, media sosial selanjutnya yang sangat membantu aku itu adalah Twitter. Di Twitter aku mendapatkan feedback yang baik. Aku mendapat informasi mengenai soal-soal, maksudnya contoh-contoh soal yang akan diujikan di SBMPTN, kemudian materi-materi yang mungkin sebelumnya aku gak tahu kalau ada materi itu, atau mungkin aku lupa.
yang belum aku pelajarin kembali. Bener-bener banyak orang yang share tentang materi dan latihan-latihan soal. Salah satu akun rekomendasi aku di Twitter untuk kalian belajar ya atau ngambis bareng itu adalah ini. Jadi aku akan taruh di sini nama akun Twitternya di sini. Akun Ara ini membantu aku untuk belajar bahasa Panda. Waktu aku pertama kali follow dia itu share bahasa Panda. Aku sebelumnya benar-benar nggak tahu apa itu bahasa Panda. Dia kasih aku soal bahasa Panda. Saya bukan aku aja, orang-orang gitu ya yang lihat dan yang follow Twitternya itu ngerjain bahasa Panda. Banyak tuh orang-orang yang udah kasih jawaban di kolom komentar, tapi karena aku nggak tahu bahasa Panda itu apa, aku belum isi jawaban. Jadi aku nunggu dia kasih jawaban yang benernya gitu. Setelah dia kasih tahu jawaban yang benarnya, dia share jawaban yang benarnya, aku masih nggak ngerti dan aku tanya sama dia dan dia mau menjelaskan secara detail dan sangat baik untuk dipahamin. Jadi menurut aku itulah salah satu feedback yang baik kalau kita bisa menemukan akun yang benar-benar pas untuk kita ngambis atau belajar bareng. Dan masih banyak lagi akun-akun untuk kalian belajar bareng di Twitter. Nanti aku akan kasih juga di sini ya, akan aku taruh di sini atau aku akan taruh juga langsung link akun Twitter mereka di description box. Jadi kalian bisa langsung kunjungin atau mampir-mampir ke akun itu. Siapa tahu kalian mendapatkan feedback yang baik, mendapatkan hal yang baik. Jadi bisa belajar bareng juga. Atau kalian bisa ikutin kelas-kelas gratis seperti volunteer gitu. Aku sebenarnya nggak ikut kelas gratis karena udah cukup banyak yang aku pelajarin ya, yang aku dapet buku, terus aku belajar juga TO, terus aku belajar juga di Twitter. Jadi menurut aku udah cukup untuk kurang lebih dari setahun untuk belajar persiapan UTBK. Udah lumayan banyak menurut aku. Yang kelima atau persiapan yang terakhir ini mengenai waktu dan lingkungan. Sebenarnya waktu dan lingkungan ini nggak cuma untuk persiapan UTBK aja, tapi di kehidupan sehari-hari pun kita harus mulai mengubah, sudah mulai tahu ya yang mana yang baik dan yang buruk. Dari segi lingkungan sendiri kita sudah harus cari teman-teman dan orang-orang yang mendukung karir kita, mendukung masa depan kita, biar kita menjadi orang yang baik juga. Kalian udah harus tahu mana lingkungan yang toksik dan mana lingkungan yang healthy. Kalian udah benar-benar tahu yang mana yang harus kalian pertahanin dan yang mana harus kalian ya udah baik aja gitu. Kemudian waktu sendiri kalian udah bisa harus atur waktu kalian, seperti kapan kalian harus olahraga, kapan kalian harus kerjain tugas sekolah. Karena aku kemarin juga masih sempat kerjain tugas sekolah aku semakin aku naik kelas semakin banyak, jadi nggak ada waktu lagi biasanya untuk aku belajar UTBK. Tapi kalau kalian bisa atur waktu, kalian akan bisa belajar dengan baik. Maksudnya bisa ngerjain tugas, bisa belajar juga. Jadi kalian harus benar-benar atur waktu kalian. Oke, dia itu tadi persiapan UTBK dari pengalaman pribadi aku sendiri. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna untuk kalian semua, untuk adik-adik kelas 12 yang baru masuk ke kelas 12. Ini persiapan yang aku lakuin waktu itu pas aku masuk ke kelas 12. Aku sendiri udah nerapin persiapan ini waktu aku masuk ke kelas 12 itu sekitar 2 bulan setelah aku menjadi kelas 12. Jadi waktu itu aku benar-benar gak tahu mau ngapain kan. Terus seiring jalan waktu dan teman-teman aku juga, alhamdulillah ada teman-teman yang sangat-sangat baik, aku bisa merubah dan memperbaiki diri untuk persiapan UTBK. Mungkin untuk yang kelas 12 masih bingung persiapannya kayak gimana. Ini udah aku kasih referensi persiapan UTBK-nya. Semoga kalian bisa lulus ke PTN yang kalian inginkan dan semoga hasilnya baik, semuanya lancar. Dan untuk teman-teman yang masih mengincar PTN yang diinginkan, terus semangat, semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Thank you banget udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu yang butuh persiapan UTBK SBMPTN. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!